Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita akan belajar lagi dan kita akan belajar family unboxing. Membongkar tentang keluarga, kita akan membicarakan masalah demi masalah, kasus demi kasus, dan supaya kita belajar, supaya tidak mengalami hal itu dan kita belajar bagaimana mengatasinya kalau kita menghadapi masalah yang kira-kira mirip sama. Kita masih membicarakan topik tentang perceraian. Saya ingin cerai, Pak. Dan saya menceritakan bahwa kali ini tidak membahas satu kasus, tapi dari pengalaman konseling yang saya hadapi. Ada satu bagian yang menjadi titik masalah dari sekian banyak orang. Apa itu? Tentang keluarganya. Jadi mereka itu artinya nggak cuma 1-2 pasang loh, sekian banyak orang ini masalahnya mirip sama, yaitu apa? Pasangannya lebih berat kepada keluarganya. Pasangannya lebih berat kepada keluarganya. Kalau ini terjadi hanya sesekali masih bisa dipahami. Tetapi ternyata memang dia dikalahkan. Sebagai istri dia dikalahkan, kasus yang lain sebagai suami dia dikalahkan. Yang penting adalah keluarga besarnya. Jadi pendapat orang tuanya, pendapat saudara-saudaranya, bahkan pendapat iparnya lebih penting daripada pendapat istrinya atau pendapat suaminya. Dan ini terjadi dalam kurun waktu sekian tahun. Bukan hanya 2-3 bulan, sekian tahun. Dan mereka yang datang kepada saya dengan masalah yang kira-kira mirip sama adalah mereka lebih berat, dia lebih berat kepada keluarganya. Lalu bagaimana saya menolong mereka? Maka pertama saya pasti mendengarkan masalahnya. Contoh nih, seorang istri yang selalu dipojokkan oleh suami dan keluarganya suami. Bahkan keluarganya suami tidak segan-segan untuk melakukan ipar mereka atau menantu mereka dengan sikap yang tidak baik, menyepelekan, merendahkan. Tetapi sang istri yang karena menerima perlakuan itu beberapa kali, bahkan sepertinya suaminya membiarkannya, maka dia ini dalam posisi terpojok. Karena aku ini semestinya mendapatkan rasa aman dari suamiku. Untuk aku sebagai istrinya dan untuk keluargaku. Tetapi ternyata suamiku justru memojokkan aku. Itu salah satunya. Kemudian kisah yang lain. Seorang suami karena dia bekerja di perusahaan keluarga istrinya. Dia sebagai karyawan biasa dalam artian tidak menduduki jabatan yang mentereng seperti ipar-iparnya. Dia diperlakukan sebelah mata. Dalam keluarganya, istrinya itu menghargai dia. Mendengarkan pendapatnya, dan memberikan suaminya ini kesempatan untuk memimpin keluarga rumah tangganya. Tapi kalau sesuatu berhubungan dengan keluarganya, berhubungan dengan mertuanya, berhubungan dengan iparnya, maka apapun yang diusulkan oleh sang suami ini dikalahkan.
Padahal sang istri ini menghargai suami di rumah. Tapi begitu di kantor, karena ini perusahaan keluarga, maka sang istri ini berubah sikap. Nanti kalau sudah di rumah, berdua saja, diskusi, sampai bertengkar, maka sang istri mengalah. Dia mengalah, menangis, kemudian ikut akan keputusan suami. Tapi begitu kembali lagi ke kantor, bertemu dengan iparnya, lalu diskusi panjang lebar, maka dia berpihak lagi kepada keluarganya. Dan ini sudah berkali-kali terjadi. Sehingga dia ini ingin minta cerai. Siapa itu? Ya, suaminya. Saya merasa tidak dihargai, Pak. Saya cuma dihargai di rumah. Tapi kalau sudah bicara di kantor, apapun usul saya, bahkan saya belum selesai bicara, langsung dipotong dan dianggap tidak ada. Nah, beberapa cerita ini sebenarnya ada beberapa yang lain, tapi saya hanya ambil satu yang mewakili. Mereka ingin bercerai karena keluarga lebih dominan. Dia, pasangan saya, lebih dekat kepada keluarganya, lebih berpihak kepada keluarganya. Lalu bagaimana Pak Yos membantu mereka? Saya tadi katakan, saya dengarkan kisahnya. Saya dengarkan kisahnya, saya rekonstruksi ulang kejadian demi kejadian, lalu saya mencoba memasukkannya dalam logika saya, logika akal budi saya, logika spiritual saya, lalu saya coba bandingkan dengan kasus-kasus yang mirip yang pernah saya alami. Saya coba rekonstruksi ulang. Saya tanyakan beberapa hal yang sepertinya tidak masuk akal. Saya menanyakan lebih dalam lagi. Sampai kemudian ketika saya mendapatkan gambaran, bagian demi bagian, saya bicarakan, saya ungkapkan lagi kepada yang bersangkutan. Contoh kepada istri yang teraniaya ini. Berarti memang selama ini sama sekali ya, suamimu itu tidak pernah bela kamu. Ya bela Pak sesekali. Nah, ini ada cerita nih. Di antara dia tidak membela istrinya, kira-kira pada waktu apa ya? Ya sebenarnya pada waktu saya hamil, Pak. Dan waktu itu saya harus ke rumah sakit. Ipar saya mengatakan, enggak usah lah, itu biasalah. Tapi suami saya, karena sayang ya Pak sama saya, maka dia memaksakan diri. Ikuti keinginan saya ke rumah sakit. Karena waktu itu keadaan sudah lemes Pak badan saya. Rasanya tidak berdaya, saya butuh pertolongan medis. Lalu, ya suami saya menolong saya. Berikutnya, selanjutnya, tetap menolong saya, Pak. Dan ketika iparnya berkomentar, orang tuanya mengejek saya, cengeng, manja, dia hanya diam saja. Buat saya itu pembelaan kepada saya. Ya tapi kemudian kenapa kamu ingin bercerai dari dia? Itu hanya salah satu Pak, sebagian besar saya tidak dihargai, saya selalu dilawan. Maaf ya Pak, saya ini seperti pembantu di rumah saya sendiri. Oke, baik. Setelah saya merekonstruksi ulang, setelah saya memparafraskan ceritanya dia, menceritakan kepadanya kembali dengan bahasa saya. Lalu dia mengatakan bahwa memang begitu kenyataannya.
Maka saya mulai konselingan saya. Jadi ketika saya mendengarkan dan merekonstruksi ulang, saya belum mulai dengan upaya untuk mengkonseling, menasehati, memberikan saran. Dan yang saya lakukan sama. Ketika seorang istri atau seorang suami merasa bahwa keluarga pasangannya lebih berat, lebih dekat, lebih membela, maka satu hal yang saya katakan. Pertama, bagaimana ceritanya kamu menikah dengan dia? Mengapa saya tanyakan itu? Saya sedang mencari celah. Untuk apa? Untuk dapatkan alasan untuk pulih. Untuk pulih. Tentang kenangannya, tentang tekadnya. Saya coba cari celah itu. Berikutnya setelah saya dapatkan celah, saya akan simpan dulu, saya tidak akan utarakan dulu. Lalu saya tarik balik kepada impiannya. Memang kamu menikah dengan dia punya impian apa sih? Lalu dia akan cerita. Apa yang saya cari? Saya cari celah lagi, pengharapan ke depan. Berikutnya lagi, saya akan coba cari data di mana pasangannya ini berpihak kepadanya. Mungkin hanya 1-2 peristiwa. Tapi saya coba cari lagi. Dan kalau saya sudah menemukannya, berarti saya menemukan tujuan pernikahan, kemudian ada peristiwa yang menyenangkan, lalu berikutnya saya punya yang namanya impian ke depan, pengharapan, lalu saya dapatkan akan kebaikan pasangannya, walaupun terlalu kecil. Berikutnya saya akan mulai bicara dengan dia. Ayo kita coba perhatikan. Kamu mau niat membangun keluargamu enggak? Kamu niat untuk menyelamatkan rumah tanggamu enggak? Jadi poin berikutnya ini buat saya penting. Mengapa? Karena saya kembali kepada niat. Kalau dia punya niat, baik Pak, saya pengen bangun kembali keluarga saya dapat poin. Tapi kalau dia mengatakan, waduh Pak, saya sudah putus asa, maka tugas saya adalah mencoba mengobarkan kembali semangatnya dia. Mengapa begitu? Karena saya tidak percaya bahwa perceraian itu adalah jalan keluar yang terbaik. Saya masih percaya pemulihan jalan keluar yang terbaik. Selalu akan ada cara kalau seseorang itu ingin mempertahankan pernikahannya. Jadi ketika suami atau istri yang melihat pasangannya lebih berat kepada keluarganya, maka saya lakukan proses yang seperti tadi. Pengharapan saya bisa kuatkan hatinya, dorong dia, motivasi dia. Lalu kemudian cari jalan keluar, cara-cara untuk pemulihan. Tekadnya dia muncul, dia punya sesuatu kenangan, dia punya impian, dia punya pengharapan di depan. Dan saya akan lanjutkan dengan apa? Dengan berbicara dengan dia secara teknis. Bagaimana supaya menjadi sepasang suami istri yang harmonis, saling tolong-menolong, satu pihak, satu suara. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Hai keluarga Indonesia, mau cari tahu lagi tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing? Kalian bisa lihat di video-video lainnya. Jangan lupa untuk share, klik subscribe, dan juga klik tombol bell supaya kalian tetap update di channel ini.